Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib merupakan hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Karena apa yang Yesus kerjakan melalui dirinya, agar setiap manusia yang terpisah daripada Allah, yang bertentangan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus yang adalah perantara dan adalah penebus kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Yang menjadi pondasi dari iman Kristen itu adalah siapakah Yesus Kristus dan misinya dengan datang ke dalam dunia. Sebab jikalau siapa Yesus Kristus sama saja dengan para nabi, maka sesungguhnya pekerjaannya akan sama dengan pekerjaan para nabi. Pengakuan orang bahwa ia percaya Yesus Kristus ada di dalam sejarah, atau ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah salah seorang nabi, atau mungkin ada orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah guru moral yang baik. Hal itu tidak memberikan impact apapun terhadap orang tersebut. Dan juga tidak ada kredit baginya dari Allah. Mengapa demikian? Sebab apa yang diyakini dan dinyatakan orang tersebut tidak cukup untuk menyatakan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Betapa baiknya pun pernyataan dan pengakuannya itu. Saudara, bagaimana kita dapat mengenal siapakah Yesus? Maka kita harus membaca dari sumber yang sebenarnya, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Saudara, percaya kepada Yesus Kristus itu adalah sama dengan kita menerima hidup yang kekal. Hal itu didasarkan kepada siapakah Yesus dan apa yang ia lakukan dan ia genapi di atas kayu salib. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 20. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian saudara-saudara membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya.
Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari kisah yang dituliskan dalam Injil, ada dua bangsa yang berbeda, yakni bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, yang ikut ambil bagian di dalam menyalibkan Yesus Kristus. Ada dua pemimpin yang berbeda. Pemimpin agama dan pemimpin dunia atau pemimpin politik yang turut ambil bagian di dalam menyalibkan Yesus Kristus. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh manusia, baik Yahudi dan non-Yahudi, baik orang beragama maupun orang-orang yang di dalam dunia ini, mereka terlibat di dalam menyalibkan Yesus Kristus. Mereka bersama-sama memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Meski mereka semua tahu bahwa yang dilakukannya bukan berdasarkan kebenaran. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Yesus Kristus tidak menjawab terhadap tuduhan-tuduhan, kecuali pertanyaan terkait siapakah Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Raja orang Yahudi, atau dengan kata lain, Mesias. Saudara, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Dan Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Pilatus bisa bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Saudara, kemungkinan besar bahwa pemimpin-pemimpin agama ketika mengajukan Yesus kepada Pilatus, salah satunya adalah dengan mengatakan Yesus mengakui dia Raja orang Yahudi. Saudara, apa yang dilakukan oleh pemimpin agama ini kemungkinan supaya pemerintahan Rom merasa terancam sehingga menghukum Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh mereka justru itulah yang Allah kehendaki untuk menyatakan siapakah Yesus. Bahwa Yesus memang adalah Raja orang Yahudi, yang dimaksudkan adalah Mesias itu. Dan saudara, terhadap tuduhan-tuduhan lain Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi saudara, ketika Pilatus bertanya tentang siapakah dia, dengan pertanyaan, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Maka Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Maksudnya adalah Yesus mengakui dia adalah Raja orang Yahudi. Yang dimaksudkan adalah dia adalah Mesias itu sendiri yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Saudara, Yesus berulang-ulang kali, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya, dia menyatakan dia adalah Mesias itu sendiri. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Namun saudara-saudara, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, mereka tidak pernah mau mengakuinya. Nah saudara, kenapa itu terjadi? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, saudara. Karena mereka memiliki pride, kesombongan sebagai pemimpin-pemimpin agama. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa tidak mendapat keuntungan, mereka merasa kalah populer. Saudara, mereka merasa bisa kehilangan pengikut. Saudara, bukankah manusia seperti itu? Manusia berdosa, memikirkan dirinya sendiri. Sehingga manusia berdosa, buta terhadap kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, dia memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah Mesias.
sampai pada detik-detik dengan alasan itu, maka dia harus naik ke atas kayu salib. Saudara, dia lakukan semuanya itu untuk menyatakan siapakah dirinya. Karena siapakah dirinya dan apa yang dia kerjakan, itulah yang menentukan keselamatan hidup kita. Yang kedua, saudara, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu tercantum dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata begini. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, yang membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita tahu kenapa Yesus disalibkan. Jikalau dari pemimpin agama, maka dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka melakukannya karena dengki. Dan karena dengki itu mereka menuduh Tuhan Yesus segala macam. Tetapi kalau Pilatus bagaimana? Saudara, Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Namun Alkitab berkata, Pilatus ingin menyenangkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, Kristus naik ke atas kayu salib bukan karena kesalahan Yesus. Tetapi saudara-saudara, karena pemimpin agama yang dengki sama Tuhan Yesus, karena Pilatus ingin menyenangkan banyak orang. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, apa yang terjadi dengan Yesus Kristus yang dilakukan oleh pemimpin agama bangsa Yahudi dengan Pilatus? Maka menggenapi apa yang Tuhan rancangkan di dalam keselamatan. Saudara, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia berdosa hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia berdosa hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Manusia berdosa hanya mencari kemegahan dirinya sendiri. Saudara, tetapi Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk kita, orang-orang berdosa. Sehingga kita yang buta rohani, kita yang binasa, dicengkram oleh kuasa maut, kita menerima hidup yang kekal. Karena kita dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari kuasa maut, dan kita boleh menerima hidup yang kekal itu, damai sejahtera Tuhan itu. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah ini memberkati hidup kami, menolong kami, mengerti dan celik mata rohani kami akan siapakah Yesus. Yesus, engkau berbeda dari seluruh pemimpin agama, dari seluruh nabi-nabi. Engkau adalah Mesias, anak Allah itu. Engkau adalah penebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.